Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai dengan perbedaan zakat dan pajak. Yang pertama yaitu pengertian dari zakat dan pajak. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakah. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari fi'il madhi zakah yang artinya bertambah, tumbuh dan berkembang, dan zakah juga bisa bermakna suci seperti yang disebutkan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hati. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan zakat pada dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan az-zaribah yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan pajak. Adriani mendefinisikan pajak dengan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pembayarnya menurut yang tertuang dalam peraturan umum, yaitu peraturan undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antara pajak dan zakat. Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya, sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara pajak dan zakat disebabkan dari beberapa hal. Di antaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan. Keduanya harus disetorkan sebagai lembaga masyarakat. Keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan di samping itu tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama, etika, hakikat, dan tujuan, serta nisab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan pengeluaran, dalam hubungan dengan penguasa, dan dalam maksud dan tujuannya. Mengenai hukum pajak dalam Islam ada dua pandangan yang dapat muncul. Seperti pandangan yang pertama yaitu menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezaliman dan hal tersebut merupakan haram. Pajak ialah suatu yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bias jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliul amri atau pemimpin yang disebut amri. Ini dapat disebutkan sebagai pemerintah. Mengenai hubungan antara pajak dan zakat sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Berdasarkan jejak rekam sejarah, setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak masukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak, kemudian yaitu Ardun Sawat. Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang kepada rampasan perang tersebut sebagai fai dengan mempertimbangkan generasi mendatang. Akan tetapi tanah taklukan tersebut dikenakan pajak kepada penduduk sekalipun penduduk tersebut telah memeluk ajaran Islam. Sejak itulah tonggak awal diperlakukannya kewajiban pajak di samping zakat. Bagi kaum muslimin berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya adalah perbedaan ulama tentang kewajiban zakat dan pajak. Pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperbolehkan.
pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan masyarakat. Keadilan dalam pengurutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Yang ketiga, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Yang keempat, persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya, pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli. Yang selanjutnya adalah hakikat pajak dan zakat. Dalam sistem pemerintah, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan juga tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Sedangkan zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebut dengan golongan fakir miskin dan para mustahik, yang sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta untuk membersihkan diri dan harta yang dimiliki. Zakat tidak diidentik dengan pajak. Adapun beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Yang pertama adalah zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Yang kelima, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus, karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara dapat menarik secara paksa jika seorang tidak mau membayarnya dan sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada perbedaan zakat dan pajak. Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat, sebenarnya terdapat beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Zakat bisa diperhatikan secara mendalam dari perspektif ilmu pajak konvensional, dapat digolongkan sebagai pajak karena ia adalah iuran yang dipaksakan atau non voluntary oleh negara Islam dan juga digunakan agar terjadi aspek pemerataan kepada masyarakat di mana pajak dipungut. Zakat juga dipungut oleh administrasi Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Perbedaan yang paling utama adalah bahwasanya tujuan zakat adalah untuk langsung ditujukan kepada orang tidak mampu atau yang berhak untuk menerima zakat tersebut, sedangkan pajak digunakan untuk mencakup yang lebih luas, yaitu pembiayaan pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan, dan juga dialokasikan untuk pemerataan sosial. Yang kedua yaitu perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui undang-undang disertai dengan persetujuan dari parlemen atau DPR. Sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman. Ketiga yaitu dari segi pelakunya, di mana dalam pajak seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam zakat hanya umat Islam saja yang diwajibkan melakukannya.
Yang keempat yaitu terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Padahal ini rentan terjadi salah sasaran, di mana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hal yang orang yang dibutuhkan. Sedangkan dalam zakat pada surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kelima yaitu berikutnya terletak pada segi hukumnya. Untuk pajak, pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih menjadi terbagi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib mengingat wajibnya mentaati pemimpin, dan pandangan kedua yang menganggap haram dengan landasan ayat Al-Quran serta hadis. Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya ialah wajib karena merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu. Sedangkan dalam zakat telah ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta atau untuk zakat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai ke nisabnya. Kemudian perbedaan yang ketujuh yaitu maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang tinggi dari pajak. Berdasarkan poin-poin di atas dapat dikatakan bahwa zakat adalah ibadah dan juga pajak sekaligus, karena sebagai pajak zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusnya dilakukan oleh negara. Bila seseorang tidak membayarnya secara sukarela, maka negara memintanya secara paksa, kemudian hasilnya untuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Berikut tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.